penggemar Manchester United mungkin akan melihat wajah yang agak asing di Carrington selama beberapa minggu mendatang. Seorang pemain tanpa klub saat ini berlatih bersama pasukan Erik ten Hag. Setan Merah tidak menerima satupun wajah baru selama bursa transfer Januari, namun ada satu pemain yang sudah bergabung dalam latihan tim utama. Dia adalah kiper Joe Lewis. Mantan pemain Inggris U21 ini telah ditawari tempat pelatihan bersama United setelah tidak memiliki tim sejak musim panas lalu. Pemain berusia 36 tahun itu meninggalkan Aberdeen setelah 7 tahun, mencatatkan 271 penampilan liga selama itu. Lewis sebelumnya bermain untuk Cardiff City, di mana dia menjadi penjaga cadangan selama 3 tahun tinggal. Hanya membuat 1 penampilan liga, tetapi dia terkenal bersama Peterborough United sebelum itu, memenangkan 3 promosi secara keseluruhan bersama POS. Kiper veteran itu kini telah diizinkan untuk berlatih bersama Andre Onana, Tom Heaton, dan Altay Bayindir saat ia berusaha meningkatkan kecepatannya dalam upaya menemukan klub. Menurut Daily Star, tidak ada indikasi bahwa Lewis bersaing untuk memenangkan tim permanen bersama United, dan dia hanya berlatih karena ingin mendaftar di tempat lain. Christian Eriksen tidak akan bergabung dengan Galatasaray musim dingin ini, meskipun ada minat dari klub Turki tersebut, menurut Sky Sports. Gelandang berusia 31 tahun itu akan bertahan di Old Trafford hingga jendela transfer musim panas dibuka, dan masa depannya akan ditentukan kemudian. Galatasaray, yang ingin memperkuat lini tengah mereka, berharap bisa mengamankan Eriksen dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Namun, kontrak Eriksen di Manchester United berlaku hingga Juni 2025, dan dengan klub yang baru diakuisisi oleh grup Ineos asuhan Sir Jim Ratcliffe, audit skuad direncanakan sebelum jendela musim panas. Hal ini ditambah dengan potensi peningkatan waktu bermain di bawah asuhan Erik ten Hag, menyebabkan keputusan Eriksen untuk bertahan. The Lions harus menunggu hingga musim panas untuk mencoba lagi mendapatkan Eriksen dan harus mencari opsi di tempat lain sebelum jendela transfer Super League ditutup besok. Manchester United bisa mengambil langkah lain untuk mendatangkan striker di jendela musim panas setelah menghabiskan banyak uang untuk mendaratkan Rasmus Højlund menjelang musim ini. United tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain saja, karena cedera dan faktor lain kemungkinan besar akan selalu berperan pada satu waktu atau lainnya. Salah satu pemain yang banyak dikaitkan adalah penyerang Stuttgart, Serhou Guirassy. Ia telah mencetak 17 gol hanya dalam 14 pertandingan liga, meskipun ia mencetak 11 gol dalam 22 pertandingan selama masa pinjaman bersama Stuttgart. Guirassy berusia 27 tahun, namun ia telah mendapatkan reputasinya sebagai pencetak gol, dan United mungkin tertarik. Menurut Fabrizio Romano, sang striker memiliki klausul pelepasan yang relatif kecil yang mulai berlaku musim panas ini. Klausul pelepasan Serhou Guirassy akan berlaku lagi di musim panas dengan jumlah yang sama, 17,5 juta euro. Setelah banyak kemungkinan di bulan Januari dan keputusan akhir untuk bertahan di Stuttgart, tawaran diperkirakan akan masuk lagi di bulan Juli. Raksasa Liga Premier sudah menunjukkan minat. MU layak untuk mengambil kesempatan tersebut mengingat pemain seperti Victor Osimhen akan berharga lebih dari 100 juta pound. Sementara Ivan Toney akan berharga jauh di atas 50 juta pound. Adapun Stuttgart, mereka akan mendapatkan keuntungan cepat sekitar 8 juta pound setelah menghabiskan sekitar 7 juta pound untuk Guirassy di musim panas. Sir Jim Ratcliffe rencananya ingin mendanai stadion baru Manchester United dengan uang pemerintah. Sebuah laporan muncul pada hari Selasa bahwa Ratcliffe berencana membangun kembali Old Trafford secara total dan ingin menjadikan stadion itu sebagai Wembley di utara. The Daily Telegraph juga mengklaim bahwa rencananya untuk melobi pemerintah Inggris demi mendapatkan dana di tengah janji Westminster untuk menaikkan level
yang membuat marah beberapa penggemar dari klub lain. Jim merasa klub membutuhkan stadion yang benar-benar canggih, unik, dan membanggakan. Namun mantan Menteri Olahraga Trish Crouch menegaskan dana publik tidak akan tersedia untuk proyek semacam itu, setelah tidak ada dana talangan bagi Bury ketika mereka menghadapi kehancuran finansial. Menurutnya Old Trafford mungkin perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar saat ini, namun pendanaan tidak boleh keluar dari kantong pembayar pajak untuk memberi manfaat bagi miliarder pemilik klub. Contohnya seperti Bury menghadapi kehancuran, menghancurkan kota di sekitar mereka, tanpa dana talangan dari dompet publik. Namun wali kota Greater Manchester, Andy Burham, memiliki pesan yang kontras dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengatakan otoritas setempat benar-benar berdiri di belakang klub. Burham siap memfasilitasi dan memastikan klub siap menghadapi masa depan. Paruh pertama musim yang buruk dari Manchester United telah membuat pasukan Erik ten Hag harus mendaki gunung untuk finish di 4 besar Liga Premier. MU masih tertinggal 8 poin di belakang peringkat keempat. Namun, perubahan aturan kualifikasi tahun depan membuat peringkat kelima mungkin cukup untuk mengamankan tiket ke kompetisi elit Eropa tersebut. Dengan Liga Champions menambah 4 tim tambahan tahun depan, UEFA akan memberikan tempat kepada liga yang berkinerja baik di turnamen Eropa tahun ini. Liverpool bisa menjadi salah satu tim yang memberikan keuntungan besar bagi United dalam lolos ke Liga Champions tahun depan dengan mencapai tahap akhir Liga Eropa. Jurgen Klopp yang akan mundur dari Anfield dan memenangkan trofi Eropa lainnya akan menjadi cara yang tepat untuk mengakhiri pemerintahannya di klub. Penggemar United sangat senang dengan berita bahwa pelatih asal Jerman itu akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini setelah pekerjaan luar biasa yang telah ia lakukan dengan rival berat mereka. Tapi, sekarang mungkin ada skenario di mana para penggemar United mendukung kesuksesan Liverpool agar MU bisa memasuki momen besar Eropa tahun depan. Aston Villa dan Tottenham menjadi 2 tim yang diincar United. Mereka tertinggal 8 dan 6 poin dari tim yang masing-masing duduk di peringkat keempat dan kelima. United akan bertandang melawan tim Villa minggu ini, dalam pertandingan yang tampaknya sulit dalam perebutan tempat teratas. CEO lama Manchester United David Gill menjelaskan ada 2 faktor kunci di balik kepergian Carlos Tevez bergabung dengan Manchester City. Gill, yang menjabat sebagai CEO United selama 1 dekade antara tahun 2003 dan 2013, mengungkapkan bahwa kurangnya jaminan waktu bermain dan ingin mendapatkan lebih banyak uang dari kepindahan ke City adalah alasan mengapa ia pindah ke Manchester Biru. Meskipun Robinho tiba pada musim panas sebelumnya setelah pengambil alihan City secara mengejutkan oleh Abu Dhabi United Group pada tahun 2008, penandatanganan Tevez lah yang merupakan pernyataan niat sebenarnya dari pemilik baru. The Blues tidak hanya mendatangkan striker kelas dunia untuk membawa tim mereka ke level berikutnya, tetapi mereka juga melakukannya dari rival terbesar mereka dan klub terbesar di negara ini. Mendatangkan Tevez sekaligus menarik diri dari bawah United, merupakan pukulan ganda dan sinyal penting bahwa City bukan hanya tetangga yang berisi. Mereka ada di sana untuk bersaing dan menjatuhkan United dari posisi mereka. Butuh beberapa tahun untuk mencapai kesuksesan, namun City lolos ke Liga Champions dan memenangkan trofi pertama mereka di bawah rezim baru pada tahun 2011.